Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Zuhud, Imam Ahmad bin Hanbal mencatat sebuah riwayat tentang Nabi Musa alaihi salam yang kebingungan bersyukur. Berikut riwayatnya: Hadatsana Abdullah akhbarna abi akhbarna Hashim akhbarna Salih an Abi Imran al-Jawni an Abi al-Khaddi qala Musa ilahi kaifa ashkuruka wa asgharu ni'mati wada'taha indi min ni'matika la yujazi biha amali kullu qala فأوحى الله إليه أي موسى الآن syakartani. Abdullah bercerita, ayahku mengabarkan, Hashim mengabarkan, Salih mengabarkan dari Abu Imran, dari Abu Al-Jalad, ia berkata, Musa berkata, Tuhanku, bagaimana caraku bersyukur kepadamu sedangkan nikmat terkecil yang kau letakkan di sisiku, termasuk nikmat-nikmatmu yang tidak mungkin berbalas dengan semua amalku. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa. Allah berfirman, wahai Musa, sekarang ini kau sudah bersyukur kepadaku. Dalam beragama banyak hal yang perlu diperbincangkan, termasuk syukur. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami tambah nikmat kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun banyak orang yang tidak tahu bagaimana seharusnya ekspresi bersyukur itu. Karena kadar nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak mungkin diimbangi dengan semua amal baik kita. Belum lagi dosa yang semakin menjauhkan kita. Sampai Nabi Musa alaihi salam bingung bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah yang sedemikian banyak. Bahkan yang terkecilnya saja tidak sanggup diimbangi oleh semua amalnya. Disinilah Allah menunjukkan kasih sayangnya. Salah satu namanya di dalam Asmaul Husna adalah Asy-Syakur, yang maha mensyukuri. Yaitu Allah mengapresiasi semua amal yang dilakukan hambanya. Allah itu maha mengapresiasi dan menerima amal hambanya sekecil apapun itu. Dalam sebuah hadis diceritakan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syauqi fa'akharah fasyakarallahu lahu faghfarallahu lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, suatu ketika ada laki-laki yang berjalan di sebuah jalan, ia menemukan dahan berduri lalu menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih kepadanya, menerima amalnya, kemudian Allah mengampuninya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis di atas ada kalimat syakarallahu lahu,
Allah berterima kasih kepadanya, yang mengindikasikan diterimanya amal laki-laki tersebut. Artinya, setiap kali ada hambanya yang beramal, Allah akan berterima kasih dengan cara menerima amalnya. Kisah di atas merupakan gambaran termudah dari sifat asy-syukur. Asy-syakur, sifat asy-syakur Allah. Kita pun harus tahu bahwa kebingungan Sayyidina Musa adalah kebingungan yang bernilai tinggi, kebingungan yang berasal dari ketaatan dan kesalehannya, bukan kebingungan sembarangan. Karena tidak banyak orang yang memandang dirinya terlebih dahulu sebelum bersyukur. Mereka hanya bersyukur saja tanpa repot mentafakuri begitu melimpahnya nikmat Allah, yang jika dibahasakan tidak ada kalimat yang bisa melukiskan keberlimpahannya. Dalam kebingungannya ini, Sayyidina Musa alaihi salam menampilkan penghambaannya, karena ia tahu begitu banyak nikmat Allah di sekelilingnya hingga ia merasa tak pantas berterima kasih. Jika yang terkecil saja masih terlalu besar andai ditimbang dengan semua amalnya, apalagi nikmatnya yang terbesar. Inilah yang dimaksud kebingungan yang berasal dari kesalehan. Karena orang saleh terbiasa mengukur dirinya sendiri terlebih dahulu, apakah ia sesuai, pantas atau layak. Ma'asyiral muslimin, oleh sebab itu tidak sedikit para wali yang kebingungan dalam bersyukur, hingga sebagian dari mereka berdoa, Allahumma innaka ta'malu ajzi an mawadi'i syukrik fashkur nafsaka anni. Ya Allah, sungguh kau mengetahui ketidakmampuanku bersyukur sesuai dengan semua karuniamu, maka bersyukurlah pada dirimu, sendiri sebab ketidakmampuanku itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi bukan berarti kita berhenti bersyukur. Kita harus tetap bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Kita juga berhenti bersyukur. Jika kita berhenti bersyukur karena alasan di atas, artinya kita telah menyamakan diri kita dengan Nabi Musa. Kita telah menyamakan kualitas kesalehan kita dengannya. Padahal Nabi Musa dalam kisah di atas sedang mempersembahkan syukur dalam level tertingginya. Hadirnya perasaan tak pantas yang dirasakannya bukanlah rekayasa, dibuat-buat atau dipelajari, melainkan ketulusan rasa yang dihasilkan dari tafakkur diri dan sekitarnya. Paling tidak kita bisa mensyukuri nikmat Allah dengan berusaha istiqomah, mengingatnya di hati, lisan dan perbuatan, mengenali pemberiannya dan memanfaatkannya di jalan kebaikan. Seperti yang dikatakan Imam Ibnu Mahdur, irfa'nul ihsan wa nahsyuruhu. Syukur adalah mengetahui kebaikan dan menyebarkannya. Dalam bahasa hadis dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk lainnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita perlu menghayati doa Nabi Musa di bawah ini, karena berdoa juga termasuk bentuk syukur kepada Allah. Bila perlu kita seringkan membaca doa di bawah ini. Allahumma layyin qalbi bitaubah, Allahumma layyin qalbi bitaubah, wala taj'al qalbi qasiyan kal hajar. Ya Allah, lunakkanlah hatiku dengan taubat, dan janganlah jadikan hatiku mengeras seperti batu. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dan mampu menggunakan nikmat-nikmat Allah dalam kebaikan serta bermanfaat untuk orang lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.